Shalom saudaraku, pada hari ke-23 doa puasa 40 hari, maka booster message kita akan membahas Tuhan adalah Rajaku. Mari fokus supaya Anda mendapat dorongan, penguatan dan semangat untuk praktek firman. Tuhan memberkati. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Shalom saudara, puji Tuhan kita sudah masuk di doa puasa hari ke-23. Hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 74 ayat yang ke-12. Namun Engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Saudara, Daud berkata, Tuhan adalah Raja bagi hidupnya. Saya berdoa dan saya percaya kita semua juga menjadikan Tuhan menjadi Raja dalam hidup kita. Tuhan yang adalah penguasa yang berdaulat penuh atas hidup kita. Saudara, seringkali kita datang kepada Tuhan dengan tidak hormat, dengan tidak sopan, dengan marah, dengan kecewa kepada Tuhan. Seringkali kita datang kepada Tuhan dengan kegetiran kita, dengan kesakitan hati kita. Seringkali kita menjadi tidak tunduk kepada Tuhan, tidak menghormati Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Hari-hari ini bahkan saudara, di dunia ini, di bangsa kita, seringkali kita mendapati orang-orang yang tidak mau tunduk kepada penguasa, kepada pemerintah yang sudah Tuhan tetapkan dan Tuhan pilih di dalam setiap bangsa mereka. Ada begitu banyak orang yang kecewa dengan penguasa. Ada begitu banyak orang yang marah dengan penguasa, sehingga melakukan hal-hal yang tidak hormat, melakukan hal-hal yang tidak sopan, seperti yang akan kita saksikan berikut ini. Nah, apa toh no? Iki lho, bisa ngerebus terus. Ora seneng aku mah. Itu kan ada some. Soalnya semua rebus, ndak enak. Aku tuh pengen pisang goreng, kriuk-kriuk, manis. Minyak mahal tau enggak? Enggak. Nah iya, udah diterima aja. Ndak enak apa yo. Nah wes, minyak mahal, sekarang uang mama habis, tidak bisa goreng. Direbus kolesterolnya malah turun nanti. Ndak gendut kamu. Tomorrow. Apa kabar? Bu, beli apa? Beli kacang ini loh, semua mahal bu. Lah iya toh Bu, aku ya beli apa singkong nih lho mek digodhog. Larang kabeh Bu, Iya. minyak ya digoreng ya ora ono, minyak goreng larang ora karuan. Ini penguasa saiki iki piye to bu? Lah iya lah, kayak butuh minta dihormati yo. Lah iya. Apa piye? Enake dhewe besok demo wae. Apa gitu ya? Ya iya. Ajak-ajak yang lain. Iya. Sana Besok muda ya. itu loh. Iya, iya. Ya wah, Ya, terus iya, semangat ben turun dia. Heeh. Wis ben minyak turun. Wes ya, gitu Oke, ya. siap. Ya, besok ya. Ya, 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 ya Bu. ya, ya. Ya.
Mama masaknya direbus terus. Kami jenuh, Mama masaknya direbus terus. Kami jenuh, Mama masaknya direbus terus. 2 hours later. Saudara, kalau kita dengan pemimpin yang di dunia ini saja, kita tidak bisa tunduk, kita tidak bisa menghormati, kita tidak bisa melakukan yang benar, melakukan yang baik. Bagaimana dengan ketika kita berjumpa dengan Tuhan yang tidak kelihatan secara fisik? Apakah ketika Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, mengizinkan satu perkara yang tidak nyaman, mengizinkan satu perkara yang tidak enak untuk kita alami di dalam hidup kita, sikap kita tetap dengan hormat menyembah Tuhan? Ataukah kita mulai marah kepada Tuhan? Ataukah kita mulai kecewa kepada Tuhan? Ataukah kita mulai memaki-maki Tuhan? Ataukah kita mulai demo sama Tuhan? Seringkali hal itu yang kita lakukan, saudara. Ketika penguasa di dunia saja tidak bisa dihormati, bagaimana kita menghormati Tuhan yang tidak kelihatan? Ini fenomena yang terjadi di hari-hari ini, khususnya di bangsa ini. Ada begitu banyak orang yang marah dengan penguasa. Ada begitu banyak orang yang memberontak terhadap penguasa. Ada begitu banyak orang di dunia ini, bukan hanya di bangsa kita saja, tetapi di dunia ini. Mereka mulai memaki-maki, mereka mulai melakukan hal-hal yang anarkis, mereka mulai mencoba memberontak, menurunkan penguasa-penguasa yang sebenarnya Tuhan tetapkan memimpin mereka. Kalau kita dengan penguasa yang kelihatan saja secara fisik, kalau kita dengan pemerintah yang kita bisa lihat secara fisik saja, kita tidak bisa menghormati. Kita tidak bisa tunduk dengan setiap peraturan yang mereka tetapkan, sekalipun itu tidak nyaman buat kita. Bagaimana sikap kita ketika kita menyembah Tuhan? Bagaimana sikap kita ketika yang tidak nyaman itu terjadi di dalam hidup kita? Apakah kita mulai menggeser posisi Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita? Apakah kita mulai ingin berkuasa dalam diri kita sendiri? Saudara, mari kita belajar dari sikap seorang abdi dalam kepada rajanya. Kalau kita datang ke Keraton Solo atau Yogyakarta, kita akan menyaksikan, mendapati abdi dalam yang begitu hormat kepada rajanya, begitu tunduk kepada rajanya. Kita akan mendapati seorang abdi dalam yang tidak pernah mencela rajanya, yang selalu berkata ya atas setiap keputusan yang dibuat oleh penguasa atau pemimpin di dalam hidup abdi dalam itu. Mari setiap kali kita datang menghampiri Tuhan, mari setiap kali kita datang menyembah kepada Tuhan, kita betul-betul sadar bahwa kita sedang datang kepada Raja. Mari persembahkan yang terbaik kepada Raja kita. Mari beri yang terbaik kepada Tuhan yang adalah penguasa di dalam hidup kita. Bahkan berikan hidup kita untuk Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan penguasa tunggal bagi setiap kami. Tuhan, biar kami senantiasa datang menyembah kepada Engkau sebagai Raja yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.